Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa bersua kembali di ruang virtual Google Meet ini untuk melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, yaitu sosialisasi terkait dengan budaya disiplin. Dan tak lupa pula kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan bendera iman dan takwa. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan supaya kita tidak berlama-lama ya untuk di malam hari ini, saya sedikit menyampaikan ya terkait pemateri kita pada malam hari ini. Beliau adalah fasilitator guru penggerak di angkatan 6 di Sumatera Barat. Sebelum jadi fasilitator, beliau menjadi pengajar praktik selama satu periode, dan saat ini juga beliau sebagai kepala sekolah di SDT Nurul Fikri Makassar. Dan tak asing lagi bagi kita semua yang akan membawakan materi pada malam hari ini, yaitu Ustazah Ista Herlita SPD. Beliau akan membawakan materi terkait dengan budaya disiplin, dan nanti juga akan kita berikan kesempatan untuk bertanya setelah beliau mempresentasikan materinya, dan kita akan membuka sesi diskusi. Jadi silakan menyimak apa yang disampaikan oleh beliau dan mempersiapkan pertanyaan yang berkualitas di akhir sesi nanti untuk kita diskusikan bersama. Kepada Ustazah Ista Herlita kami persilakan dengan hormat. Oke, terima kasih banyak Ustadz Edi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang rasanya kita bertemu Ustadz Ustazah ya dalam kegiatan kita lebih ke sharing session ya mengenai budaya positif yang berpihak pada murid-murid kita tentunya di sekolah. Dan bagaimana pula budaya positif ini kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing ya. Nah, untuknya itu izinkan saya share screen dulu ya. Sudah terlihat Ustadz Ustazah? Ya, sudah terlihat Ustazah. Nah, jadi perkenalkan saya Ista Herlita, dan sekarang saya sementara menjalani atau menjadi calon guru penggerak rekognisi angkatan 6, dan ini merupakan salah satu tugas dari calon guru penggerak bagaimana mengimbaskan membuat webinar, kemudian lebih berbagi kepada ustadz-ustadzah sekalian mengenai budaya sekolah ini ya, di mana budaya sekolah ini menjadi penting buat kita sebagai peran kita sebagai guru tentunya di sekolah
ya. Jadi ini usulan kesepakatan kelas kita. Jadi mohon ustadz-ustadzah sekalian ya, sangat diharapkan untuk mengaktifkan kameranya, kemudian menonaktifkan speakernya, raise hand jika ingin bertanya, kemudian silakan juga digunakan room chatnya ketika ada pertanyaan ataupun saran. Kemudian jangan lupa dipersiapkan catatan-catatannya, dan semoga kita juga bisa on time selesai di 1 jam ke depan ya, ustadz sekalian. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, pertanyaan stimulus. Kelihatan ya ustadz-ustadzah sekalian? Iya. Kelihatan Ustazah. Nah, setujukah atau tidak setujukah kita bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Ya, sebagaimana kita sering melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kira-kira siapa yang mau memberikan komentar setujukah atau tidak setujukah kita mengenai ketiga hal ini? Atau terserah dari ustadz-ustadzah sekalian mau memilih nomor berapa untuk dijawab. Adakah yang mau memberikan komentar? Silakan raise hand. Oke, silakan Ustazah Suhaini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustazah Ista atas kesempatannya. Saya mungkin agak lebih berat ke bagian kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif. Karena ini sudah berapa kali saya lakukan, yaitu memberikan hukuman ketika melanggar sesuatu ya aturan yang telah ditetapkan di dalam kelas. Misalnya berkelahi atau bertengkar dengan temannya, itu saya berikan hukuman positif. Hukuman positif itu biasanya menghafal perkalian, dan itu mengurangi tingkat kesalahan atau pelanggaran aturan yang telah. Terus saya juga setuju dengan memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi belajar Ananda, karena ini juga sering saya terapkan di kelas, yaitu memberikan penghargaan baik itu berupa apresiasi atau hal-hal lain. Itu mereka menjadi bersemangat untuk mengungkapkan pendapatnya atau menjawab pertanyaan yang diberikan, atau memberikan pertanyaan sesuai dengan konten materi yang diberikan. Syukran. Terima kasih banyak Ustazah Surhaini. Ada lagi yang mau memberikan jawaban atau tanggapan mengenai ketiga pertanyaan ini? Adakah satu lagi yang memberikan? Mungkin Ustazah Yufri mau memberikan tanggapan. Silakan Ustazah Yufri jika berkenan untuk memberikan jawaban, tanggapan kepada kita semua. Saya mungkin jawaban 2-3 tadi sudah sebagian dipaparkan oleh Ustazah Surhaini. Saya hanya mau menanggapi dulu yang pertama, Bunda. Oke, nomor 1. Hukuman dapat mendisiplinkan. Nah, terkadang yang agak ini ya, kalau di kelas saya ini ya, saya baru menghadapi di kelas 2 ini berbagai macam karakter ya, beda dengan yang tahun-tahun lalu kayaknya lebih banyak patuh dan penurut. Nah, di kelas 2 yang ini sekarang yang saya hadapi, kayaknya awal-awal itu agak-agak saya bersama Ustazah Rizka agak-agak kesulitan untuk ini, karena semuanya berbeda karakternya ya. Untuk di kelas 2B sekarang yang saya hadapi, terkadang saya memberikan hukuman untuk mendisiplinkan anak-anak. Karena kenapa? Terutama anak ikhwannya itu hampir sebagian besar, walaupun 7 orang di dalam, hampir sebagian besar semuanya aktif. Dan yang paling saya agak sering memberikan hukuman ketika mereka melaksanakan sholat, karena sholat itu bagi saya, kalau anak-anak main saya kayak agak emosi sedikit ini, karena momen dalam sholat. Kalau mungkin dalam hal pelajaran
saya bisa agak toleransi. Tapi kalau misalnya dia sholat, ada yang sampai bercerita, tengok kanan, tengok kiri, colek-colek temannya, bahkan ada perempuan yang ini kurang konsentrasi ketika melaksanakan sholat. Jadi saya memberikan juga hukuman yang insya Allah tetap positif. Saya yang pertama, saya suruh mengulang sholatnya. Saya suruh mengulang sholatnya sampai dia betul-betul disiplin ketika melaksanakan sholat. Kemudian ketika ini, karena saya mengajar tahfiz, ketika ada anak-anak yang agak lambat hafalannya, saya suruh berdiri di atas sambil memegang juz amma. Saya suruh menghafalkan itu surah. Alhamdulillah, mungkin karena ada rasa malu selalu berdiri, jadi akhirnya bisa menghafal seperti teman-teman yang lain. Jadi itu mungkin pengalaman saya, Bunda. Oke, terima kasih banyak Ustazah Yufri sudah berbagi pengalaman ya kepada kita semua, dan Ustazah Surhaini. Nah, kita semuanya bisa bisa memaknai kata hukuman itu ketika mendengar kata hukuman. Berarti ada sesuatu hal yang mencekamnya, kemudian hal-hal yang buruk ya, yang menjadi hukuman bagi diri kita. Nah, untuk menjawab ketiga ini, kemudian apakah yang sudah dijelaskan oleh atau berbagi pengalaman dari Ustazah Surhaini dan Yufriani itu sudah tepatkah kita melakukan hal tersebut, ataukah masih ada hal-hal yang ingin diperbaiki sehingga hukuman ini baik itu hukuman yang merupakan hal-hal positif, apakah itu sudah tepat sekali untuk kita lakukan kepada anak-anak kita sehingga itu sudah menjadi budaya di sekolah kita ya. Jadi kita keep dulu. Ya. Nah, ini topik yang akan kita explore di kegiatan malam ini. Jadi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian belum kelihatan ya? Oke. Kelihatan ini. Sudah kelihatan? Oke. Ini sudah berpindah lagi Ustadz Edi? Sudah. Oke. Jadi ada 6 topik ya yang kita akan eksplor di kegiatan malam ini. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, Ustadz-Ustadzah sekalian, adakah hal-hal baru yang Bapak Ibu sekalian temukan di ke-6 topik yang akan kita bahas hari ini? Adakah yang baru buat kita, ataukah kita sudah lakukan, ataukah sudah memahami sebelumnya? Bagaimana Bapak Ibu, adakah hal yang baru? Misalnya, apakah sebelumnya Bapak Ibu sudah mendengarkan kata restitusi, kemudian keyakinan kelas, ataukah nilai-nilai kebajikan, ataukah baru malam ini melihat dan mendengar kata-kata yang baru ini? Baru malam ini Ustazah. Restitusi Ya. baru dengan Oke. Baik. Nah, untuk eksplorasi pertama sudah berpindah ya slide-nya. Iya. Untuk eksplorasi konsep pertama kita di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kira-kira disiplin positif itu seperti apa dan nilai-nilai kebajikan universal itu juga seperti apa, ya. Nah, sebelum kita mengenai disiplin positif, nah kita pertama itu mengubah paradigma kita,
ya. Kita kita mengandaikan kita dan teman kita yang berada di samping, kemudian menyobek secarik kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan, ya. Kemudian teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga, ya, karena mungkin penasaran atau ingin melihat benda yang ada di kepalan tangan kita. Kemudian teman ini dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, ya, bisa dengan membujuk, mengancam, menghardik, kemudian merayu, menyuap, bahkan ya, agar Anda mau membuka kepalan tangannya. Nah, kira-kira ketika teman kita melakukan hal ini untuk mencoba membuka kepalan tangan kita, nah kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu ketika milik kita yang telah kita genggam dengan erat, kemudian datang teman kita ingin membukanya, ada yang membuka dengan paksa, ada yang mencoba merayu kita agar kita membuka kepalan tangan kita. Ada yang bisa memberikan jawaban yang kira-kira apa yang terjadi kepada kita, apakah kita memberikannya ataukah kita tetap mempertahankan apa yang menjadi milik kita. Ada yang sudah membayangkannya? Ada yang mau memberikan jawaban, kira-kira apa yang terjadi? Silakan Ustaz Suhaini. Silakan. Jika saya secara pribadi mungkin tergantung bagaimana cara orang meminta untuk membuka kertas tersebut. Karena sesuai dengan kalau dia mungkin secara memaksa, ya mungkin saya akan bertahan untuk tetap menggenggam. Ketika dia memintanya dengan cara lembut, mungkin saya akan membuka tangan saya dan memperlihatkan kertasnya. Luar biasa ya, Ustazah Surhaini, benar yang dikatakan oleh Ustazah Surhaini, ya. Ada dua kondisi yang nantinya kita akan lakukan, kita tetap mempertahankan ataukah kita membuka kepalan tangan kita dengan sukarela. Nah, ini berdasarkan dari kontrol diri kita yang menjadi kebutuhan dasar pada saat itu. Tadi Ustazah Surhaini mengatakan ya bergantung dari kondisi si teman kita. Apabila dia merayu kita atau memberikan tanggapan yang misalnya dengan cara yang baik, yang mungkin Ustazah Surhaini akan membuka kepalan tangannya, tetapi kalau dia memaksa ya bisa jadi tidak membuka kepalan tangan tersebut, ya. Mengapa? Nah, itu ada di kontrol diri kita, ya, yang menjadi kebutuhan dasar atau kondisi saat itu yang seperti tadi dipaparkan oleh Ustazah Surhaini. Dan seperti itulah nantinya bagaimana anak-anak kita membudayakan atau melaksanakan budaya-budaya sekolah yang ada di sekolah kita, ya. Saya lanjut. Nah, ini perubahan paradigma, ya, berdasarkan teori kontrol atau teori pilihan, atau biasa disebut dengan ilusi kontrol. Kalau ilusi kan seperti hayalan, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini jadi yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Kita selalu menganggap bahwa kita bisa mengendalikan anak-anak kita, ya. Kita menganggap bahwa anak-anak kita akan menurut, ya, seperti itu. Jadi dengan kekuatan kita, peran kita sebagai guru itu yakin bahwa kita mampu mengendalikan anak-anak kita, ya, sehingga apa yang terjadi bisa jadi anak-anak kita pada saat itu hanya sementara mengikuti kita, ya. Ketika kita tidak ada, ya sudah melakukan lagi hal-hal yang buruk misalnya, ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang mereka bersalah dapat menguatkan karakter, ya.
Nah, ini juga hayalan kita sebagai guru bahwa dengan membuat anak-anak kita merasa bersalah, yang saya kita mengatakan menyampaikan ke anak-anak kita walaupun dengan suara yang lembut, saya kecewa dengan kalian karena kalian tidak bisa mendengarkan ustadz dan ustazah ketika mengajar. Nah, apa yang terjadi kepada anak kita? Mereka merasa bersalah, ya. Mereka merasa bersalah bahwa kasihan sekali guruku menjadi bersedih karena saya tidak bisa mematuhi atau mendengarkan penjelasan guruku, ya. Dan ini tidak menguatkan karakter anak-anak kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ya. Kita selalu menganggap bahwa ketika kita memberikan penguatan positif efektif dan bermanfaat, anak-anak kita akan mendengarkan kita, ya. Tetapi apa yang terjadi? Nah, itu bisa saja hanya berlaku juga sementara, ya. Ketika sudah berlalu, ya anak-anak kita kembali ke posisi semula. Dan begitu seterusnya kita melakukan penguatan positif, ya. Ternyata anak kita tidak melakukan hal tersebut, ya, hanya dengan kondisi pada saat itu saja, pada saat pemberian penguatan positif. Tetapi kita sangat berharap bahwa ketika kita memberikan penguatan positif ini, dimanapun anak kita berada, kemudian dalam kondisi apapun, itu mereka tetap menjalankan dengan baik, ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, ya. Kita selalu beranggapan bahwa dengan memaksakan anak, dia akan mengikuti kita, ya. Padahal itu juga kurang tepat atau salah, ya. Nah, inilah perubahan paradigma yang harus kita ketahui sebagai peran kita, ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu hanya hanya jangka pendek seperti itu. Padahal harapan kita itu membudaya atau dalam jangka waktu yang panjang, ya. Tuh. Iya. Nah, kemudian paradigma yang selanjutnya adalah sesungguhnya siapakah yang memiliki kontrol itu, ya. Nah, ini bagaimana kita mengubah stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi saya menjelaskan di awal dulu bahwa teori kontrol itu adalah yang timbul dari dalam diri kita sendiri, ya. Itu. Jadi terkadang kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul tidak ya Bapak Ibu, ya? Nah, padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia, karena setiap orang itu memiliki pilihan atau perbedaan yang tidak sama dengan kita. Nah, disinilah kita bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain itu, ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Kita selalu, ya, Bapak Ibu dan saya juga sendiri selalu menganggap bahwa kita hanya mengingat perilaku buruk seseorang dan itu kita nyatakan sebagai suatu kesalahan yang sangat besar, ya. Padahal berdasarkan teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang buruk, ya. Ketika kita melakukan perilaku yang buruk di suatu waktu, itu kita juga memiliki tujuan tertentu, ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya. Padahal hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, ya. Sehingga kita tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain juga hanya dikontrol oleh dirinya sendiri, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, ya. Itu kita berusaha untuk membujuk, memaksa, ya, padahal kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Kemudian model berpikir menang kalah, ya, sehingga apa yang terjadi ketika kalah, ujung-ujungnya kita kecewa, ya. Padahal yang kita harus ubah paradigma berpikir kita bahwa model berpikir kita itu menang-menang, ya, itu. Kemudian ini lingkup dari disiplin positif, ya, dari teori kontrol Dr. William Glasser, bahwa yang pertama itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Bagaimana kita bisa mengontrol diri kita? Yaitu dengan disiplin, ya. Jadi disiplin itu adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia.
yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, ya. Jadi disiplin itu bukan hanya yang berkaitan dengan hukuman, kemudian dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kita bisa belajar mengontrol diri kita, ya, untuk menggali potensi yang ada di dalam diri kita, ya. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, tentunya dengan ada yang dinamakan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, ya. Jadi terkadang motivasi yang ekstrinsik atau eksternal itu dilakukan ketika kita mau menghindari hukuman, ya, ataukah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Itu kalau motivasi eksternal. Tetapi motivasi intrinsik, ya, itu adalah bagaimana kita untuk menghargai diri kita sendiri, ya, memunculkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal ini dapat kita lakukan dalam ruang kecil kita, dalam ruang kelas kita itu dengan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas ini sebenarnya sama dengan aturan kelas, ya, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustazah, keyakinan kelas. Tetapi keyakinan kelas ini adalah lebih ke hal-hal yang positif, kemudian itu muncul dari dalam diri anak-anak kita sendiri ketika dia membuat keyakinan kelas, ya. Kemudian model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi, itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, sini agak seru nanti Bapak Ibu sekalian, di manakah posisi kontrol kita sebagai guru? Apakah kita sebagai penghukum, ya, yang sering memberikan hukuman kepada anak kita, ataukah sebagai pembuat rasa bersalah, ya, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer buat anak-anak kita, ya. Nah, untuk melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer, itu kita bisa lakukan dengan namanya segitiga restitusi, ya. Nah, nanti ada prakteknya mengenai bagaimana penerapan atau praktik dari restitusi ini, bagaimana ini bisa diterapkan pada saat ada anak-anak yang ketika datang terlambat, kemudian anak-anak yang misalnya bertengkar di dalam kelas. Nah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Jadi tidak menghukum, tetapi bagaimana kita memunculkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak itu dari dalam dirinya sendiri, ya. Kemudian kebutuhan, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus ketahui, yaitu bagaimana manusia itu bertahan hidup, penguasaan sebagai penguasa, kemudian membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Dan ini semuanya saling terkait satu sama lainnya untuk menghadirkan disiplin positif di sekolah kita, ya. Nah, ini makna dari disiplin, ya, bahwa disiplin itu adalah belajar, ya. Kemudian tetapi dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan itu, ya, yang terjadi Bapak Ibu sekalian, bahwa disiplin itu identik sekali dengan bagaimana kita bisa anak-anak kita itu patuh kepada aturan sekolah, ya, gitu. Jadi apa? Jadi kecenderungannya itu anak-anak terjadi ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai ataukah pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal disiplin ini sangat kita harapkan itu pencapaian tujuan-tujuan mulia buat anak-anak kita, ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini sama dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu bagaimana anak-anak kita beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sangat kita harapkan, ya, timbul dari dalam diri anak-anak kita, sifat-sifat positifnya, ya, sehingga tujuan-tujuan mulia yang mereka impikan itu dapat terjadi, ya. Nah, untuk eksplorasi mengenai ini ada pertanyaan Bapak Ibu Ustadz Ustazah. Siapa tahu saya terlalu cepat. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut dulu, ya, kalau begitu.
Nah, kemudian untuk eksplorasi konsep teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, ya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia itu, motivasi kita ada dua ya, eksternal dan internal, ya. Kalau eksternal itu terkadang untuk disiplin positif itu kita lakukan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, karena beberapa orang itu tidak senang dengan pemberian hukuman, ya. Ada juga misalnya ada juga orang yang senang ketika dia dihukum, ya, karena merasa bahwa dia akan berubah, ya. Tapi ada juga orang yang tidak senang dengan dihukum, ya. Kemudian untuk terkadang motivasi eksternal juga itu karena kita ingin sesuatu, ya, ingin imbalan, ingin apresiasi khusus, ya, sehingga kita melakukan hal tersebut. Kemudian motivasi internal ini, ya, yang menjadi tujuan disiplin positif itu kita lebih menghargai diri kita, ya. Ketika motivasi itu datangnya dari dalam diri kita sendiri, kita akan menghargai diri kita sendiri atau milik kita sendiri, ya. Kalau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Jadi mulailah dari memerintah diri sendiri. Iya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan, ya. Ya, jadi maksudnya anak-anak terkadang merasa bahwa dia dihukum dengan memberikan hukumannya itu kayak tadi, ya, hukumannya dengan hukuman yang positif, ya. Padahal penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti sama-sama meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, ya, dari orang yang meminta membujuk, sehingga dorongannya itu eksternal dan ada faktor ketergantungan, ya. Kemudian beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan, ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, serta penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik, ya. Gitu. Kemudian ini kita sering ya mendengar kata hukuman atau konsekuensi, ya. Nah, kira-kira Ustadz Ustazah, perbedaan dari hukuman atau konsekuensi ini apa sih, ya? Karena sepintas memiliki makna yang sama, ya. Kalau kita memaknainya, ya. Tapi menurut Bapak Ibu sekalian atau Ustadz Ustazah, hukuman atau konsekuensi itu kira-kira apa ya? Ada yang mau memberikan penjelasan? Kalau sekarang kita tidak menggunakan kata hukuman lagi ya, Ustadz Ustazah, tapi kita menggunakan konsekuensi. Nah, kira-kira sama tidak hukuman dengan konsekuensi ini? Adakah yang mau memberikan penjelasan? Mungkin Ustadz Kasriyadi ingin memberikan pendapat. Silakan Ustadz Kasriyadi. Oke, baik, syukron. Mengenai hukuman dengan konsekuensi, kalau dilihat dari segi prakteknya itu dia bisa jadi dia sama karena ada perilaku hukuman yang diberikan, apakah disuruh menyapu, disuruh menulis. Nah, itu hukuman itu terjadi setelah diberikan bahwa ini akan ada konsekuensi yang terjadi. Nah, konsekuensinya itu terjadilah hukuman. Kemudian menurut saya seperti itu mengenai hukuman dan konsekuensi beda, meskipun ya
bisa dari segi perilakunya prakteknya dia sama, cuma dia lebih konsekuensi itu lebih diberitahu sebelumnya bahwa itu adalah ada ancaman yang terjadi seperti ini, maka terjadilah hukuman. Baik. Oke, terima kasih banyak Ustadz Kasriadi. Masih ada yang mau memberikan penjelasan mengenai perbedaan hukuman dengan konsekuensi, ataukah sama makna dari hukuman atau konsekuensi ini? Siapakah yang mau memberikan? Ustazah Handaya ingin memberikan pendapat? Silakan Ustazah Handaya. Oke, Syahrani Muslimah. Oh, Sarani, silakan Sarani. Oke, bismillah. Oke Bun, mengenai terima kasih untuk kesempatannya untuk mengenai kata konsekuensi dan hukuman. Kalau menurut saya, konsekuensi itu bagaimana mengajarkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Tapi bukan berarti di konsekuensi itu ada hukuman yang dia dapatkan. Sedangkan hukuman menurut saya berarti mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan. Jadi bedanya di situ, di hukuman itu lebih ke dia melakukan pelanggaran, jadi dia harus diberikan hukuman, sedangkan konsekuensi adalah diajarkan anak bertanggung jawab untuk apa yang telah dilakukannya. Oke, syukron. Oke, Afwan. Iya, jadi semuanya jawaban yang sama ya. Ya, jadi hukuman itu terkadang kita berikan tanpa kesepakatan, ya. Biasanya hadir secara tiba-tiba, ya, hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu ada kesepakatan. Walaupun hukuman dengan konsekuensi ini ya sama-sama menyakitkan yang harus anak-anak kita terima, ya. Seperti itu. Kalau hukuman yang seperti saya Ustaz Syahrani juga jelaskan bahwa hukuman itu bisa datang secara tiba-tiba, tidak terkonsep, ya, berdasarkan kondisi, ya. Ketika misalnya anak-anak datang terlambat, tidak ada di dalam aturan sekolah bahwa harus berlari 100 kali, tapi kita tiba-tiba memberikan memberikan hukuman itu 100 kali, ya. Tetapi konsekuensi itu ada kesepakatan dengan anak-anak, tetapi konsekuensinya, ya, sama-sama juga ya negatif buat anak-anak kita, ya. Padahal yang kita harapkan dari kesepakatan itu, kesepakatan yang muncul adalah kesepakatan positif dan munculnya dari anak-anak kita, ya. Nah, di sini ada beberapa problem, ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oh, hukuman Bunda. Hukuman. Oke. Kita langsung lihat ya ini. Oke. Oh, yang poin pertama, poin kedua benar sekali Ustaz Syahrani, ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu merupakan hukuman, ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, poin keempat itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK, ya. Itu. Ini, jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi karena sudah ada kesepakatan yang dibuat. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, ya. Jadi kita sangat berhati-hati untuk memberikan hukuman karena efeknya luar biasa, itu jangka waktu yang lama, sehingga mengapa ada anak-anak kita mengingat gurunya, ya, itu lebih ke guru penghukum,
ya, dan kita sangat kita tidak inginkan hal itu terjadi. Kita diingat oleh anak-anak kita sebagai guru penghukum, ya. Kemudian konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan. Konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, ini juga sangat berbahaya sekali ketika ada anak-anak yang sering kita hukum, ya, sehingga anak-anak itu merasa sangat bersalah sekali, itu dia bisa menyakiti diri sendiri, ya. Kemudian konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ya. Ini juga kita sangat berhati-hati, jangan sampai anak-anak kita itu karena sering dihukum sehingga ya dia berdalih untuk terhindar dari hukuman itu. Kemudian konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, ya. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, ya, merasa tak dihargai oleh gurunya, ya, sehingga apa yang terjadi apabila kita melakukan hal ini di depan teman-temannya itu menjadi efeknya luar biasa buat anak-anak kita, ya. Kemudian konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, ya. Itu. Nah, itu adalah hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita menambahkan yang namanya restitusi, ya. Jadi hukuman ini ternyata identitasnya negatif, ya. Kemudian konsekuensi itu netral, dia berada di tengah-tengah. Nah, restitusi ini itu dia bersifat positif, ya. Itu. Jadi ini perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, ya. Nah, ketika misalnya anak-anak itu terlambat masuk ke kelas dan itu berulang-ulang kali dilakukan oleh anak-anak kita silakan melakukan restitusi. Restitusi itu adalah yang saya maknai adalah solusinya itu dihadirkan sendiri oleh anak-anak sendiri itu. Jadi jadi apa yang disampaikan atau keputusan yang disampaikan oleh anak-anak tersebut itu dia harus menjalankannya sendiri dan tentunya dia menghargai, ya, menghargai apa yang menjadi keputusannya, gitu. Sehingga itu bisa menguatkan anak-anak kita dalam jangka waktu yang panjang karena kita sebagai guru itu sangat menghargai anak-anak kita, ya. Nah, ini restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi yang sangat kita harapkan, ya, ustadz-ustadzah sekalian, kita melaksanakan restitusi ini, ya. Dimulai dari pembuatan aturan kelas di dalam kelas kita. Nah, sebaiknya kita menggunakan restitusi. Jadi aturan itu berasal dari anak-anak kita sendiri karena yang akan melaksanakannya anak-anak kita sendiri, ya. Kita lebih berkolaborasi, lebih berdiskusi dengan anak-anak kita, tidak memunculkan aturan-aturan yang negatif tetapi semuanya positif, ya. Ini. Jadi ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi anak-anak kita itu merasa bahwa ketika saya melakukan hal ini, dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, sehingga anak-anak itu benar-benar menjalankan apa yang menjadi solusi yang ditimbulkan sendiri. Ya, kemudian akan memperbaiki hubungan, ya, baik itu hubungan dengan temannya maupun dengan guru dan sekelilingnya, ya. Kemudian tawaran, bukan paksaan, ya, karena perbedaan misalnya aturan kan biasanya sangat hampir keseluruhannya itu berasal dari gurunya, ya, sehingga apa yang terjadi anak-anak kita berat untuk melakukan. Kalaupun melakukan, pasti anak-anak kita itu bisa jadi terpaksa untuk melakukan hanya untuk menghindari hukuman, ya, bukan dari dalam diri mereka, ya, karena kita tidak pernah menawarkan kepada anak-anak kita mengenai
hal-hal tersebut ya, aturan-aturan yang baik di dalam kelasnya ya. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri ya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Jangan sampai ketika anak kita berbuat salah ya, itu akan dinilai oleh teman-temannya ya si pembuat salah ya. Padahal ada potensi yang ada di dalam diri anak kita itu, dia bisa mengatasinya. Cuman kita tidak memberikan kesempatan, kita tidak menawarkan restitusi kepada anak-anak kita ya. Itu. Ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu, untuk modul calon guru penggerak, ya, modul program guru penggerak itu sering sudah beberapa kali dilakukan revisi, ya. Kalau sekarang keyakinan kelas, sebelumnya itu namanya kesepakatan kelas, tetapi sebenarnya maknanya sama, ya. Mengapa keyakinan kelas? Ya. Sama dengan halnya ketika kita ingin keluar mengendarai motor ya, mengapa kita harus menggunakan helm ya. Kemudian di masa pandemi kenapa kita harus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya. Nah, mengapa kita harus menggunakan helm? Karena kita yakin ya, ketika nanti kita di jalan raya kemudian kita tidak menginginkan hal yang terjadi, misalnya kita bersenggolan dengan pengendara yang lain, itu kepala kita terlindungi. Kita yakin bahwa itu akan menjaga menjaga kepala kita ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yakin ya. Kemudian mengapa kita menggunakan masker? Karena kita yakin dengan menggunakan masker itu kita dapat dihindari dari misalnya penyakit flu, batuk ataupun COVID. Seperti itu ya. Jadi yakin itu berasal dari dalam diri anak-anak kita, dan itu yang kita ingin munculkan. Makanya sekarang namanya keyakinan kelas ya. Walaupun sekarang di kelas kita masih aturan kelas tidak mengapa, tetapi isi dari aturan kelas itu adalah isi dari keyakinan kelas ya. Anak-anak kita yakin bahwa apa yang mereka sudah sepakati itu mereka bisa laksanakan ya. Kemudian apa yang mereka tawarkan itu dapat dilaksanakan dengan sangat baik di dalam kelasnya, karena mereka sudah yakin ketika dia tidak misalnya dia menyampaikan bahwa kita harus menghormati guru, mendengarkan penjelasan guru ya. Mengapa mereka menyampaikan hal tersebut? Karena mereka yakin ketika dia tidak mendengarkan guru pasti dia tidak akan paham mengenai pembelajaran tersebut ya. Makanya peran kita di sini ketika anak menyampaikan aturan atau keyakinan yang misalnya sedikit negatif, nah itu kita membantu untuk memunculkan potensi anak itu ya. Iya. Nah, ini untuk budaya positif. Ketika budaya positif ini diawali dari pengaturan kelas kita. Ya, dari pengaturan di dalam kelas, kemudian kita memunculkan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita bisa membayangkan setiap kelas membuat keyakinan kelas, maka lingkungan sekolah kita itu akan menjadi lingkungan yang positif ya. Nah, inilah yang kita sangat harapkan, lingkungan yang positif itu menjadi budaya positif di sekolah kita ya. Mulai dari disiplin, misalnya datang ke sekolah ya, bagaimana anak-anak sudah yakin bahwa ketika dia datang ke sekolah dengan tepat waktu, maka apa yang dia akan dapatkan, dia akan bisa mengikuti pembelajaran di awal, misalnya sholat duha dan sebagainya ya. Ketika dia tidak datang tepat waktu ke sekolah, itu kan dia tidak akan mendapatkan pembelajaran di awal ya. Ini ya kesepakatan kelas ya, datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Ada tidak kalimat-kalimat negatif yang dihadirkan dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini? Kita melihat tidak ada ya Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, jadi semuanya positif ya. Karena ketika kita memberikan stimulus positif kepada anak-anak kita, insya Allah perilakunya juga akan menjadi positif, dan ini akan menjadi virus ya, virus bagi teman-temannya, virus yang baik ya, sehingga tercipta lingkungan yang positif juga.
Oke. Nah, ini ada peraturan, kemudian ada keyakinan kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira keyakinan kelas atau bukan, Bapak Ibu? Adakah yang bisa menjawab? Ayo open mic semuanya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan kelas atau bukan? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke, keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya. Ya. Jadi ini apa yang akan ditimbulkan dari ketika anak-anak melakukan peraturan ini? Keyakinan apa yang akan timbul? Ketika anak-anak selalu kembalikan tempat, maka keyakinan kelas yang akan muncul adalah tanggung jawab. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang akan muncul adalah menghormati orang lain. Jadi tidak lagi menuliskan di aturan di keyakinan kelas atau aturan kelas kita ya, dilarang mengganggu orang lain, tetapi menghormati orang lain ya, dan seterusnya. Untuk yang eksplorasi tadi ada pertanyaan Ustadz Ustazah? Adakah yang ingin ditanyakan? Silakan Ustazah, ada yang mau bertanya? Atau kita lanjut saja kalau tidak ada yang bertanya? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk eksplorasi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia, kita tidak bisa memungkirinya ya, bahwa kita sangat butuh kasih sayang dan rasa diterima ya. Karena kita bisa membayangkan ketika kita tidak diterima oleh lingkungan sekitar kita ya, rasanya seperti gimana gitu ya. Kemudian kita membutuhkan kesenangan ya, ketika kita sudah dalam kondisi penat atau kondisi lelah, itu kita membutuhkan sedikit refreshing ya, yaitu kesenangan. Kemudian kita juga sangat butuh kebebasan ya, kemudian penguasaan ya, kemudian lagi kebutuhan dasar kita adalah bertahan hidup ya, bagaimana kita bertahan hidup. Kemudian ini 5 posisi kontrol ya. Nah, nanti silakan kita introspeksi diri di manakah posisi kita yang selama ini kita implementasikan di dalam kelas-kelas kita ya. Nah, ketika kita sebagai guru penghukum, di sini sudah ada kalimat ya, menghindari hukuman karena ini adalah identitas gagal ya. Biasanya seperti ini, guru itu berbuat kalau penghukum dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ya, menyindir. Jadi bukan hanya fisik tetapi juga psikis anak-anak kita ya. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu ya, ciri-ciri guru penghukum. Kemudian hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Ini hasil yang anak-anak kita bisa terlihat, maka dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia berbohong ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas ya. Jadi murid menganggap bahwa guru kita tidak berkualitas ya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ya. Jadi anak-anak kita ketika kita sering menghukum, itu anak-anak kita sudah mengetahui sifat kita ya, palingan marah lagi kalau kita berbuat seperti ini. Jadi dia tidak memperdulikan lagi ya. Kemudian dampak pada murid itu melakukan kesalahan, jadi diulang-ulang lagi karena dia sudah paham, dia sudah tahu bagaimana ketika kita berbuat kesalahan ya, palingan kita marah-marah lagi, sebentar hilang marahnya. Nah, seperti itu. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah, itu guru berbuatnya itu berceramah
dan mengatakan seharusnya kamu itu bla bla bla. Ibu kecewa ya. Nah, ini sebenarnya di sini perkataan guru itu lembut tetapi sangat menyakitkan ya. Itu. Jadi merasa anak-anak itu adalah orang yang sangat bersalah sekali ya. Kemudian guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali ya. Kemudian ibu stres ya. Nah, ini jangan sampai keluar kata-kata pakai ibu stres ya. Jadi anak-anak beranggapan bahwa ya kita membuat guru kita itu stres ya. Kemudian hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru itu di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, ya kan? Kemudian dampaknya adalah merasa rendah diri. Kemudian posisi kontrol selanjutnya adalah guru itu sebagai teman, ya. Jadi guru berbuat itu membuat alasan-alasan untuk muridnya, ya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, ya. Biasanya kan seperti itu, ya, kepada anak-anak kita. Ayo lakukan buat ibu ya. Masa kamu tidak mau? Kemudian ingat tidak ibu pernah bantu bla 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 sebagainya ya. Kemudian hasilnya apa? Anak-anak ketergantungan. Jadi ketika kita ada di dalam kelas itu anak-anak mematuhi. Nah, ketika kita tidak di dalam kelas itu berbalik ya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas itu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ya, jadi anak-anak itu menganggap bahwa kita adalah temannya, ya, orang yang sangat baik sekali, ya. Nah, sehingga anak-anak kita ketika dia kecewa, nah seperti ini dia menganggap bahwa kok seperti itu, padahal selama ini sudah apa ya, hubungan interaksi antara guru itu dengan siswanya itu sebagai teman, ya. Kemudian dampak pada murid itu lemah, tidak mandiri atau bergantung, ya. Kemudian pemantau, ya. Pemantau itu guru berbuat menghitung dan mengukur, ya. Kemudian apa peraturannya? Ya, jadi lebih ketika anak-anak misalnya datang terlambat, ya, biasanya guru yang pemantau ini berkata, kamu tahu tidak apa aturannya ketika datang terlambat dan sebagainya, ya. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, jadi kalau ada gurunya mengawasi, ya anak-anaknya diam seperti itu. Tapi ketika gurunya tidak memantau, nah balik lagi muridnya itu, ya. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum itu di dunia berkualitas. Kemudian berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya. Jadi di posisi kontrol sebagai pemantau ini itu benar-benar ketika muridnya diberikan misalnya konsekuensi, itu gurunya benar-benar ya mengontrol, memantaunya. Kalaupun misalnya di jam ada pembelajaran, ya gurunya mengatakan, oh setelah jam pelajaran ini ya Bapak akan memantau kamu lagi, seperti itu, ya. Kemudian dampak pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, ya. Itu. Nah, untuk posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer, ya. Nah, ini sebagai manajer itu guru berbuat itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, mengapa kamu datang terlambat, ya? Mengapa kamu bertengkar dengan temanmu dan sebagainya, ya? Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, ya? Jadi lebih membuat anak-anak bercerita. Ini seperti kita coaching, ya. Jadi mendengarkan anak-anak bercerita, setelah bercerita itu anak-anak sendiri yang memberikan solusi apa yang menjadi kendala mereka, ya, sehingga apa yang terjadi itu akan menguatkan pribadinya karena kita sebagai guru menghargai anak-anak kita, ya.
kemudian dan seterusnya ya. Dan sangat kita harapkan kalau di manajer ini adalah identitas berhasil atau sukses ya. Berarti ketika kita melakukan atau berada di posisi control manager ini, berarti kita sudah menghargai diri sendiri ya. Anak-anak sudah menghargai dirinya sendiri. Oke. Kita next saja. Nah itu. Nah untuk yang ini sepertinya slide terakhir mengenai segitiga restitusi ya, tadi sudah dijelaskan mengenai restitusi sendiri itu, jadi lebih ke solusi permasalahannya yang timbul dari dalam diri ya. Seperti itu. Jadi di segitiga restitusi ini itu ada 3 tahapan ya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas ya, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan ya. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu boleh mempraktekkan ketika ada anak-anak yang sudah sangat sering datang terlambat, kemudian ada yang bertengkar ataukah tidak menghargai guru di dalam kelas. Nah, kita bisa melakukan praktik ini ya. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, ketika anak itu dipanggil, nah sebaiknya kita mengatakan bukan berceramah sih sebenarnya, tapi kita memberikan hal-hal penguatan di awal ya. Misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna ya. Bapak atau Ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri ya? Jadi kita menstabilkan identitas anak kita, ya, menstabilkan kondisi pada saat itu ya, supaya anak-anak kita itu tidak merasa dia gagal atau merasa dia pembuat salah ya. Dan sebagainya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas atau kondisi anak tersebut. Ya, boleh kita mengajaknya untuk bercerita ataukah kita mendahului dengan kata-kata ini, ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, ya. Jadi ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, belonging, fun atau survival ya. Nah, ini kalimat yang bisa kita sampaikan kepada anak kita ya. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini kalimat-kalimat yang kita bisa berikan, kalimat-kalimat lanjutan ya untuk anak-anak kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan ya. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini beberapa kalimat yang bisa kita sampaikan ke anak kita. Apa nilai yang kita percaya di dalam kelas atau sekolah kita? Ataukah apakah kamu keyakinan apa di dalam kelas yang kamu sudah buat seperti itu? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Ya, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu? Ya, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini kita menanyakan keyakinan kepada anak-anak kita. Jadi sama sekali tidak ada tidak ada kata menyalahkan kepada anak-anak kita, karena hal ini kita sangat menghindari ketika anak berbuat salah ya. Nah, itu kan anak kita merasa bahwa dia adalah anak pembuat ya, sering berbuat salah atau pembuat onar di dalam kelasnya. Nah, bagaimana kita bisa menetralkan kondisi ini sehingga anak-anak kita bisa kembali
kembali ke kelompoknya ya, bisa diterima oleh teman-temannya. Oke. Oke, cukup sekian Bapak Ibu sekalian. Adakah pertanyaan? Jadi kira-kira dari tiga bagian kata pemantik tadi itu di awal, saya kembali ke awal. Nah, ini. Nah, menurut Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan dari saya, apakah hukuman itu benar-benar dapat mendisiplinkan anak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Ya, jadi bagaimana menurut Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan tadi mengenai bagaimana porsi hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Oke, silakan Ustazah Arwita. Ustazah Arwita memberikan jawaban. Ataukah tadi menurut Ustazah Yufri ya yang tadi sudah disampaikan, apakah misalnya pada saat tadi ya Ustazah Yufri itu dia lebih memberikan hukuman karena menganggap itu efektif untuk dijalankan. Ya, bagaimana Ustazah Yufri? Setelah tadi mendengarkan materi dari Bunda Ista tadi, mungkin ada hal-hal yang mungkin kita sebagai guru untuk diperbaiki tadi dari hukuman itu. Barangkali mungkin seperti tadi yang dikatakan oleh Bunda Ista, mungkin hanya sementara sifatnya, karena biasa juga kan kita guru marah habis itu hilang lagi marahnya, dan ternyata juga anak-anak mungkin sudah kebalmi, sudah resisten dengan marah-marahnya kita. Jadi mungkin dengan adanya ini ilmu yang diberikan, insya Allah semoga kita bisa menerapkan. Ternyata ada mungkin yang lebih cara yang lebih efektif, lebih bagus kita terapkan sehingga anak-anak kita lebih disiplin. Baik, terima kasih banyak Ustazah Yufri atas masukan dan penguatannya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah kita mengurangi dan sebisa mungkin kita menghindari hukuman ini ya, karena memang efeknya itu jangka panjang ya. Seperti juga yang saya sampaikan bahwa mengapa anak-anak itu lebih mengingat ketika dia diberikan hukuman kepada gurunya ya, sudah beberapa tahun meninggalkan sekolah tapi dia mengingat bahwa pernah dia dihukum oleh gurunya misalnya lari 100 kali kemudian dan lain sebagainya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu menerapkan mengenai restitusi ini ya. Biasanya juga boleh dilakukan secara berkelompok ataupun individu, tetapi sangat baik sekali ketika permasalahan yang dilakukan oleh anak itu dilakukan secara individu ya, sehingga selain bagaimana kita bisa mengetahui solusi yang dihadirkan oleh anak itu sendiri, nah kita bisa melihat potensi yang ada di dalam diri anak itu, dan tentunya juga kita lebih mengetahui bagaimana kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita, karena terkadang kan anak-anak misalnya melakukan kesalahan atau sengaja usir di dalam kelasnya itu mereka punya tujuan ya. Mereka punya tujuan mengapa mereka melakukannya. Apakah mereka butuh perhatian oleh gurunya, perhatian oleh teman-temannya, dan sebagainya. Dan terkadang kita tidak melihat hal tersebut ya. Dan untuknya itu silakan kita menjalankan restitusi ini ya. Istilahnya kita mengcoaching ataukah lebih berbicara menggali potensi yang ada di dalam diri anak-anak kita. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ya, silakan Ustazah, Ustadz Edi. Silakan Ustazah Ana.
Ya, silakan Ustazah Ana. Ya, syukron atas kesempatan yang diberikan. Ini tentang yang restitusi Ustazah, misalkan Ananda datang terlambat. Apakah itu coaching, sistem coachingnya itu langsung dilakukan pada saat itu juga, atau menunggu jam pulang sekolah supaya lebih berdua kayak begitu, atau langsung pada saat kejadian, atau bagaimana Ustazah? Iya, oke. Baik, Ustazah, terima kasih banyak. Nah, di sini kita membagi dua ya, dan kita juga harus memahami bahwa restitusi ini tidak memutihkan aturan sekolah, ya, tidak memutihkan. Jangan sampai ada aturan-aturan sekolah yang menjadi urgen, itu kita meniadakan dengan restitusi ini, ya. Nah, kita melakukan restitusi ini di dalam kelas kita dulu. Karena kalau untuk yang global itu jangan sampai nantinya akan memutihkan atau tidak aturan sekolah yang seharusnya dijalankan itu menjadi hilang, ya. Jadi jadi kita ambilnya adalah ketika anak masuk ke dalam kelas, ya. Ketika ini berlangsung secara terus-menerus, ya, mohon tidak mengambil waktu yang lama seperti itu, tetapi langsung dieksekusi, ya, langsung dieksekusi, karena ini adalah hal yang baik, di mana ketika misalnya anak-anak yang datang itu moodnya masih lebih baik daripada misalnya pulang sekolah. Dan biasanya juga kita terlupa sebagai guru untuk melakukan hal tersebut. Jadi ketika ada problem seperti ini, lakukanlah secepatnya untuk mengantisipasi, ya, untuk berulangnya lagi kejadian tersebut seperti itu. Jadi kalau sebisa mungkin lakukan secepatnya, tapi kalau misalnya kondisi dari guru tersebut itu tidak memungkinkan, maka lakukan pada saat anak-anak istirahat. Tapi kalau misalnya di jam istirahat pun tidak dengan kondisinya tidak bisa dilakukan, maka tidak mengapa dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi sebisa mungkin dilakukan di awal, seperti itu. Iya, masih ada? Oke, silakan. Masih ada yang ingin bertanya? Ustazah Hasniati mau bertanya? Bisa fotokan Kak ijazah tak? Atau Ustazah Sumarni atau Ustazah Nurbaiti? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Ustazah Rizky Mustaqim. Silakan Ustazah Rizky, aktifkan mic-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya ada pertanyaan sedikit untuk Ustazah. Tapi sebelum itu saya mau menceritakan pengalaman saya dengan seorang anak yang pernah saya ajar. Nah, jadi seperti ini Ustazah, pernah sekali pengalaman saya mengajar menjadi wali kelas anak yang dimana anak itu sering memukul temannya dan sering membuli temannya. Nah, lalu setelah saya mengetahui perilakunya tersebut dan ada konsekuensi yang saya kasih, bukan dengan memarahi tapi dengan mengingatkan anak tersebut kalau hal yang dilakukan itu tidak baik. Tapi ternyata setelah saya cari tahu anak tersebut kenapa dia sering memukul temannya dan membuli temannya, karena itu diajarkan oleh orang tuanya sendiri, Ustazah. Nah, diajarkan oleh orang tuanya sendiri kalau misalnya ada anak yang memukul kamu juga pukul lebih keras lagi. Dan kalau ada anak yang membuli kamu balas juga untuk membuli dia lebih parah lagi buliannya lah. Maksudnya seperti itu dari orang tuanya agar anak ini tidak terkesan sama teman-temannya. Nah,
menurutnya Ustazah, apakah di sini peran guru dapat mempengaruhi anak untuk berubah jadi lebih baik? Padahal kan setahu kita pengaruh orang tua itu lebih besar untuk anak-anak usia SD. Pengaruhnya sekian persen dari orang tua, dan kami kan sebagai guru hanya orang lain lah istilahnya kalau untuk anak. Itu saja pertanyaan saya, Ustazah. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustazah Reski. Ya, jadi pertanyaan saya dulu Ustazah Reski. Nah, informasi yang Ustazah Reski dapatkan itu apakah dari anaknya langsung, mengapa dia sering memukul, ataukah informasinya dari orang lain? Anak yang sering memukul itu informasinya saya lihat langsung, Ustazah. Oke, iya. Jadi sebaiknya Ustazah Reski ketika ada kasus seperti ini ya, itu kita mencari taunya, menggalinya itu lewat anaknya itu sendiri ya. Jadi biarkan anak-anak itu bercerita apa yang mereka rasakan ketika dia misalnya disuruh oleh orang tua ya, biarkan mereka dulu bercerita apa yang mereka rasakan. Nah, kita boleh nantinya menggunakan praktek segitiga restitusi itu ya. Nah, nanti kan anak-anak sendiri ketika kita mengarahkan pertanyaan itu kan nanti akan ada solusi dari permasalahan anak-anak itu sendiri. Jadi bukan guru yang memberikan solusi. Jadi akan beda rasanya ya, akan beda perilaku anak itu ketika guru sendiri yang memberikan solusi ya, daripada anak itu sendiri, karena anak yang mengalami hal tersebut ya. Jadi biarkan anak itu sendiri mencari solusi sambil kita melihat perubahan yang terjadi ya. Jadi kita itu mengontrolnya ya. Misalnya hari pertama sudah anak tersebut itu sudah menyampaikan solusinya apa. Kita kontrol lagi di hari kedua seperti apa dan seterusnya. Jadi kita tidak lengah sampai anak itu ada perubahan. Dan terkadang hal tersebut itu biasanya kan anak-anak itu walaupun peran orang tua itu lebih besar ya, lebih besar perannya memberikan kalimat-kalimat negatif kepada anaknya, tetapi peran guru itu lebih besar lagi di sekolah ya. Banyak anak-anak kita itu lebih mendengarkan gurunya ya kan. Mengapa? Karena anak-anak itu merasa terperhatikan. Itu kan biasanya itu anak-anak membuat usil karena mereka butuh perhatian, dan itu terkadang tidak dilakukan oleh guru tersebut. Nah, seperti itu. Jadi silakan kita mencobanya ketika kita menemukan kasus seperti ini. Kita tidak berhenti di tahap kedua misalnya. Jadi benar-benar harus tuntas ya. Jadi ketika anak ini mendapatkan permasalahan lagi, itu curhatnya ke gurunya ya, seperti itu. Jadi walaupun peran orang tua misalnya kalau ada yang pukul, kalau ada yang pukul kena balas dengan pukulan. Tetapi karena kita sudah melakukan restitusi di kelas ya, nah itu akan terkikis demi sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena solusi dari permasalahan itu anak-anak sendiri yang melakukannya ya. Bisa jadi dia akan menyembunyikan perubahan ini ke orang tuanya ketika dia misalnya dia mengganggu di dalam kelas ya. Jadi tidak disinilah juga kita peran sebagai guru itu mengontrol anak-anak kita, mengontrol perubahan itu ya. Jangan sampai kita hanya melakukan satu kali restitusi stop, tapi kita tidak melakukan tahap-tahap lagi berikutnya ya, sehingga apa yang terjadi berulang lagi anak-anak kita seperti itu ya. Jadi kita memanfaatkan peran besar kita ya di sekolah ya. Mengapa orang tua bisa menimbulkan pernyataan seperti itu, menguatkan negatif ya kepada anak-anaknya, karena merasa bahwa anak-anak ini bisa jadi anak-anak ini tidak terperhatikan di sekolah ya, seperti itu. Sehingga orang tuanya ya sudah nak, kalau misalnya ada yang pukul balik maki, ketika ada yang bully maki kembali. Kenapa? Karena kita tidak memberikan restitusi itu kepada anak-anak itu ya. Kalaupun kita lakukan, kita stop di tangga pertama, kita tidak tuntas sampai tahap berikutnya, seperti itu ya. Itu sih Ustazah Reski ya, dan teman-teman yang lain ketika kita menemukan permasalahan seperti itu ya.
kita belajar untuk menghindari hukuman ya. Kalaupun kita tidak bisa menghindari konsekuensi, tetap kita laksanakan, tetapi dalam jumlah yang sedikit seperti itu. Kita mengupayakan untuk melakukan restitusi ini. Ya, ada ilmu baru. Mengapa kita tidak menerapkan ilmu baru ini yang sangat baik sekali dan sesuai dengan kondisi anak-anak kita sekarang? Ya, karena sangat berbeda anak-anak yang zaman old dengan zaman generasi sekarang, ya seperti itu. Itu sih Ustazah Reski. Mungkin ada yang lain? Bagaimana teman-teman yang lain? 3 menit lagi ya waktu kita untuk diskusi. Mungkin masih ada yang lain atau cukup? Oke, kalau cukup mungkin ada dari satu orang Bapak Ibu atau satu ustazah yang bisa merefleksikan kegiatan kita hari ini mengenai budaya positif di sekolah. Apakah hal baru yang mengubah paradigma kita yang kita peroleh, kemudian perasaan kita, kemudian hal-hal apa yang bisa kita terapkan nantinya. Mungkin satu orang, Ustadz Edi. Oke, mungkin teman-teman kesedarannya Ustadz Alwi untuk refleksi nomor 1. Silakan Ustadz Alwi. Terpantau suara Pak ini. Ya, terima kasih Ustazah atas kesempatannya dan moderator. Alhamdulillah tadi kami menyimak dari awal sampai akhir. Alhamdulillah banyak pelajaran yang berharga yang kami dapatkan. Jadi refleksi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan. Jadi selama ini bahwa semua perlakuan-perlakuan yang kita lakukan itu dia sifatnya memberikan implikasi terhadap motivasi ekstrinsik pada peserta didik. Artinya hukuman yang kita berikan atau mungkin penghargaan dan seterusnya, efeknya itu efeknya tidak dalam waktu yang lama, artinya berefek jangka pendek karena itu lahir dari perlakuan guru secara langsung yang berdampak kepada perubahan perilaku dari peserta didik, tetapi tidak lahir dari dalam diri peserta didik itu sendiri, artinya tidak mengubah pola tingkah laku dari peserta didik yang berdasar pada kesadaran dirinya. Nah, kalau dari materi yang disampaikan tadi oleh Ustazah Ista ini arahnya memang lebih kepada menguatkan motivasi intrinsik dari peserta didik. Artinya perubahan itu memang muncul dari dalam diri anak itu sendiri dengan dengan teknik restitusi tadi ya, dengan tiga tingkatan itu, segitiga restitusi. Nah, pendekatan itu bisa menguatkan motivasi intrinsik dari peserta didik sehingga betul-betul ketika anak-anak melakukan kesalahan, dia bisa mengidentifikasi kesalahan yang dia lakukan. Setelah itu dia bisa mengubah perilakunya dan muncul kesadaran dalam dirinya
sehingga lebih menguatkan karakternya dan bahkan untuk tingkatan yang lebih tinggi dia bisa menguatkan karakternya sehingga dia bergerak sesuai dengan kesadaran dirinya, bukan motivasi ekstrinsik yang hadir dari guru-guru itu, apakah dalam bentuk hukuman atau penghargaan-penghargaan, tapi betul-betul lahir dari kesadarannya dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan dari apa yang dijelaskan tadi oleh Ustaz. Itu mungkin yang sempat kami tangkap. Mudah-mudahan bisa itu mungkin, wallahu a'lam. Oke. Terima kasih Ustaz Alwi. Untuk pertanyaan nomor 2, Ustaz Ista, mungkin bisa dijawab oleh Ustaz Suhaini. Silakan seperti Ustaz tadi Suhaini. sudah komplit sama Ustadz Alwi, tapi silakan di Ustaz Suhaini. Saya jawab yang kedua, Dik. Saya jawab yang kedua juga. Oh iya. Oke, Ustaz Alwi mau menjawab yang kedua, silakan. Enggak, saya tadi kayaknya jawab yang kedua juga, Ustaz. Saya enggak perhatikan tadi. Oh iya, berarti tadi sudah 2 dijawab oleh Ustaz Alwi ya. Nomor 1 dan 2, berarti sekarang nomor 3 ya. Kita ke nomor 3. Ustaz Suhaini, silakan untuk nomor 3. Ya, syukron. Bismillah. Mungkin pertanyaan ketiga yaitu perang Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Alhamdulillah, peran saya mungkin saya berada di beberapa kategori tadi. Saya telah melihat dari Bunda Ista tadi pemaparannya. Saya juga terkadang masuk di kategori yang disebutkan bahwa saya itu masuk penghukum juga, masuk juga penceramah, dan juga masuk di kategori pemantau. Jadi semua itu mungkin pernah saya lakukan kepada siswa, dan itu ternyata berdampak kepada siswa juga. Ketika kita melakukan hal itu, baik berdampak secara jangka panjang ataupun jangka pendek kepada siswa, dan beratnya juga menjadi beban psikologisnya mungkin bagi siswa terhadap pendapatnya kepada guru dan tentang disiplin itu sendiri. Nah, dengan mengikuti modul ini, alhamdulillah membuka pikiran kita, termasuk saya secara pribadi, bahwa hal-hal yang kita lakukan di kelas itu, bagaimana cara mendisiplinkan anak, ternyata masih harus ada perubahan, bahkan belum sesuai untuk membuat anak itu lebih memaknai apa arti disiplin itu, dan tidak bisa membudayakan bahwa seperti ini, membudayakan makna dari disiplin itu. Dan dengan mengikuti modul ini, insya Allah mungkin bisa menjadi harapan kita untuk membuat anak itu lebih paham lagi, dan kita juga lebih bisa membuat anak lebih mengerti makna daripada disiplin. Bagaimana cara mengajarkan anak untuk lebih disiplin lagi dengan baik. Oke, Ustaz Suhaini mungkin sekalian. Oh ya, ada Ustaz Ana ingin menjawab nomor 4. Soal keempat bisa ya, soal keempat. Iya, menjawab lagi, silakan. Terima kasih Ustaz Suhaini tadi ya. Setelah mengikuti modul ini, insya Allah saya sangat antusias sekali, termotivasi sekali untuk segera menerapkan paradigma baru ini untuk memilih Among Manager. Karena jujur selama ini saya terkadang capek juga marah-marah terus di kelas, apalagi terus untuk anak kelas 1, kadang cepat ketua nanti marah-marah terus. Jadi alhamdulillah sudah dapatkan paradigma baru, insya Allah sesegera mungkin kita berusaha menerapkan segitiga restitusi, ya, yang 3 tahapan tadi, ya, seperti itu mungkin. Luar biasa ya, semuanya saya kira refleksinya ya luar biasa, sangat inspiratif Bunda Ista. Silakan Bunda Ista, saya kembalikan.
Oke, terima kasih banyak Ustadz dan Ustazah sekalian ya. Sampailah kita di penghujung ya. Semoga apa yang saya paparkan Ustadz-Ustazah sekalian bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan. Kita memulai dari ruang kecil, dari ruang kelas kita ya, sehingga dari ruang-ruang kelas akan menjadi budaya positif, menjadi lingkungan positif di sekolah kita, dan kita optimis bisa menjalankan hal ini ya. Jadi mohon maaf Ustadz-Ustazah sekalian jika dalam pemaparan saya masih ada yang belum lengkap ya. Nanti insya Allah kita akan belajar. Silakan juga Bapak Ibu dan Ustadz-Ustazah sekalian menambahkan referensi ya. Silakan menambahkan referensi, mencari silakan berselancar di Google mengenai segitiga restitusi ini, karena memang sekarang di beberapa sekolah ya, dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini, implementasi dari segitiga restitusi ini dan bagaimana posisi kontrol kita sebagai manajer itu sudah banyak yang menjalankan seperti itu. Benar sekali yang dikatakan oleh Ustazah Ana, ketika kita mau menjadi guru penghukum ya, efeknya adalah kita hanya membuang-buang energi untuk marah kepada anak-anak kita ya, dan apa yang terjadi kepada anak-anak kita tidak akan menghargai kita ya. Dia akan memberikan ciri, memberikan khas kepada kita bahwa kita adalah tukang penghukum, guru yang sering marah-marah, dan itu kita sangat menghindari hal-hal tersebut ya. Oke, mungkin saya cukupkan. Kita tak lupa foto bersama di akhir ya. Terima kasih banyak Ustadz Ustazah atas waktunya hari ini. Kita sharing mengenai budaya positif sekolah ini ya. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya open kamera, kita foto bersama Pak Edi. Ya, silakan dipasang senyum yang terbaiknya Ustazah. Saya izin ndak open kamera Ustazah. Oh iya, silakan Ustazah Andaya. Oke, saya hitung sampai 100 ya Ustazah ya. Baru kita foto bersama. Oke, Mendesta, silakan Mendesta. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, syukron. Syukron Bunda. Materinya Bunda. Masya Allah, barakallahu fiik Bun. Atas Sama-sama, pemaparan materinya ya Ustazah. terkait dengan budaya positif